wajan kering. Dengan menggunakan pemanasan suhu tinggi, kita melelehkan sebagian lagi kotoran di dalamnya. Selama pemanasan cukup lama, pada akhirnya, kamu akan mendapatkan sebuah solid seperti logam. Solid seperti logam ini memiliki kandungan emas yang sangat tinggi, sedangkan kotoran-kotoran tersebut tersisalah di dalam wajan kering, dan padatan yang hanya dikumpulkan dari serbuk ini memiliki berat lebih dari 10 gram. Pada titik ini, pemrosesan dengan metode pemanggangan telah selesai, menghilangkan sebagian kotoran mineral dari biji. Selanjutnya, kita akan melakukan langkah pemisahan dan pemurnian yang paling utama dan juga paling penting. Pada saat ini, mari kita ukur sisa materialnya, sekitar 515 gram. Untuk langkah pemisahan dan pemurnian, kita memerlukan beberapa bahan kimia. Yang pertama adalah menambahkan 3 bagian asam klorida ke dalam padatan. Kemudian, tambahkan 1 bagian asam nitrat. Mencampurkan kedua asam ini memiliki nama resmi, dan itu disebut aqua regia. Formula aqua regia sangat sederhana, tetapi juga sangat berbahaya. Ini adalah peringatan yang ramah. Video ini hanya untuk tujuan demonstrasi ilmiah, jadi jangan ditiru. Aqua regia dikembangkan terutama untuk melarutkan beberapa logam yang sulit larut, seperti emas dan logam mulia lainnya. Di sini perlu dijelaskan bahwa melarutkan dan melelehkan sebenarnya adalah dua konsep yang berbeda. Melelehkan berarti mengubahnya menjadi keadaan cair, sementara melarutkan berarti mengubah logam-logam ini menjadi partikel. Ini adalah apa yang biasa kita sebut sebagai serbuk emas. Jadi, langkah pemecahan ini terutama menggunakan 2 zat asam kuat dalam aqua regia untuk memecah logam menjadi partikel logam. Kemudian kita akan memisahkan partikel logam ini, tetapi sepertinya seluruh proses pemisahan tidak semulus yang diperkirakan. Setelah terkorosi dengan aqua regia, tampaknya partikel besar ini tidak menjadi sekecil yang diharapkan. Jadi, kita perlu memanaskannya dan memisahkannya kembali. Proses pemisahan membutuhkan sedikit waktu, dan pemanasan dapat mempercepat reaksi bahan kimia. Setelah dipanaskan untuk beberapa waktu, dapat terlihat bahwa dasar gelas sudah berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Setelah menuangkan cairan ini, bagian dasar botol sudah dipenuhi dengan lumpur emas ini. Kadar kemurnian lumpur emas ini sebenarnya sudah sangat tinggi. Namun, bagaimana dengan bagian serbuk emas yang terlarut dalam air ini? Saat ini, kita perlu langkah ketiga, yaitu reduksi. Proses reduksi ini memerlukan bahan kimia lain, yaitu natrium metabisulfit. Tambahkan natrium metabisulfit ke dalam air emas, dan setelah beberapa saat mengendap, semua serbuk emas ini akan mengendap di bagian dasar gelas. Setelah beberapa kali penyaringan untuk memisahkan padatan dan cairan, kita akan mendapatkan semakin banyak lumpur emas. Kumpulkan semua lumpur emas ini, dan langkah selanjutnya, kita akan mulai proses pemurnian. Metode pemurniannya sebenarnya mirip dengan langkah kedua, yaitu sekali lagi melarutkan lumpur emas yang telah dikumpulkan dengan aqua regia. Dan setelah melarutkan kali ini, warna cairan tersebut jelas berbeda. Bukankah itu semakin mendekati emas? Dan pada saat ini, Anda akan menemukan banyak padatan emas di dasar gelas. Setelah mendapatkan segelas